Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas ya 9 kandungan ya surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang kita ketahui surat Al-Baqarah adalah cara mana adalah sapi betina. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua Madaniyah ya, diturunkan di Madinah. Surat yang luar biasa panjang karena berisi ada 286 ayat. Surat ini mencakup ajaran tentang keimanan, ibadah, hukum-hukum sosial, kisah umat terdahulu, serta pedoman hidup bagi umat Islam. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan lengkap tentang bagaimana hidup dengan benar, adil, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan bahas apa saja kandungan dalam surat Al-Baqarah ini ya. Yang pertama kandungannya itu adalah keimanan dan tauhid. Jadi, pertama adalah keimanan dan tauhid. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini menekankan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, dan takdir. Jadi yang paling utama nih ini. Kemudian surat ini juga dimulai dengan menyebut Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Inilah kandungan yang pertama dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, sahabat sekalian, kandungan atau poin inti dari surat Al-Baqarah itu adalah sebagai petunjuk ya, petunjuk bagi orang bertakwa ya, orang bertakwa. Nah, jadi orang bertakwa digambarkan adalah sebagai orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya, dan mereka yakin ya kepada hari akhirat. Digambarkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi dijelaskan di awal-awal surat Al-Baqarah itu tentang ya petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi ketika kita mau bertakwa, ya ciri-cirinya itu adalah seperti ini: beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, merezekikan ya, menafkahkan rezeki, sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian beriman kepada kitab dan juga kepada hari akhir. Nah, inilah ciri-ciri yang orang bertakwa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Baik, ini merupakan poin inti dalam surat Al-Baqarah yang kedua. Nah, yang ketiga apa, sahabat sekalian? Yang ketiga, inti kandungan dalam surat Al-Baqarah itu adalah tentang menceritakan, ya panjang sekali di situ ya, kisah tentang Bani Israel ya, Bani Israel. Bani Israel. Jadi banyak sekali perilaku Bani Israel yang durhaka meski setelah diberi nikmat. Nah, dan kisah ini menjadi pelajaran agar umat Islam tidak mengikuti jejak mereka. Dijelaskan di ayat-ayat yang ke-7 ya dan seterusnya ya. Watamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya ya. Ya, ini menjelaskan tentang kisah-kisah Bani Israel dan banyak sekali di ayat-ayat berikutnya. Baik, poin kandungan utama juga yang keempat dalam surat Al-Baqarah itu adalah menjelaskan tentang hukum-hukum ya, hukum-hukum Islam. Nah, hukum-hukum Islam ini banyak sekali, hukum-hukum Islam ini. Ya, termasuk di dalamnya yang sangat populer itu adalah hukum puasa ya. Hukum puasa, kemudian hukum apa lagi? Ada hukum yang ini tuh adalah hukum waris ya, pernikahan, talak ya. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ini ya. Kemudian juga ada hukum jual beli ya. Ada hukum jual beli, hukum kisos ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah ini banyak sekali hukum-hukum yang dijelaskan, hukum-hukum Islam dijelaskan dengan detail tentang
ya hukum-hukum puasa, waris dan yang lainnya. Dan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Makanya wajar surat Al-Baqarah itu adalah surat yang panjang. Ya, baik sahabat sekalian, yang berikutnya adalah yang kelima adalah doa Nabi Ibrahim ya. Doa Nabi Ibrahim. Nomor 5 ya. Kita nomor 5. Nomor 5 itu poinnya itu adalah doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya lahir umat Islam, seorang Rasul Nabi Muhammad, ia bersama Ismail membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah tauhid. Jadi ini nomor 5 itu adalah doa Nabi Ibrahim dan terkait dengan pembangunan Ka'bah ya. Baik, ini adalah yang kelima. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah poin inti dari kandungan surat Al-Baqarah adalah tentang perintah dan larangan. Maksudnya apa? Ya, di sini itu termasuk perintah sabar, sholat, jihad, dan larangan memakan riba. Itu dijelaskan sekali di dalam surat Al-Baqarah. Menyuap serta merusak bumi, ditekankan pula pentingnya tentang menjaga amanah dan keadilan. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, sahabat sekalian, kandungan berikutnya dalam surat Al-Baqarah yang nomor 7. Nomor 7 adalah kisah-kisah ya. Ya, kisah-kisah sebagai pelajaran. Ya. Jadi diceritakan ada di sini kisah Nabi Adam, kemudian perintah penyembelihan sapi ya, sapi betina ya oleh Bani Israel, dan Nabi Ibrahim menunjuk kuasa Allah menghidupkan makhluk mati dan yang lainnya. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Berikutnya juga poin inti dalam surat Al-Baqarah itu adalah adanya ayat kursi yang pasti semua kita hafal ya. Ayat kursi ini. Baik, dan yang terakhir sahabat sekalian, kandungan dari surat Al-Baqarah itu yang ke-9 ya. Yang ke-9 itu adalah doa dan penyerahan diri. Jadi di akhir surat Al-Baqarah itu ada doa dan penyerahan diri. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasat. Rabbana la tu'akhidna, itu adalah doa dan penyerahan diri. Jadi inilah 9 ya, ada 9 poin ya kandungan dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah keimanan dan tauhid, yang kedua adalah petunjuk bagi orang bertakwa, yang ketiga adalah kisah Bani Israel, kemudian yang keempat adalah menjelaskan hukum-hukum Islam. Nomor 5 adalah doa Nabi Ibrahim. Yang keenam adalah ada perintah dan larangan ya. Kemudian yang ketujuh adalah kisah-kisah sebagai pelajaran. Yang kedelapan ada ayat kursi, dan yang terakhir ditutup di dalam surat Al-Baqarah itu adalah ada doa dan penyerahan. Inilah 9 kandungan dalam surat Al-Baqarah. Ya, semoga dengan rincian ini ya kita paham tentang kandungan surat Al-Baqarah. Next, insya Allah berikutnya nanti kita akan bahas kandungan-kandungan surat berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.